ketika kita ingin membahas datanya, misalnya skripsi Anda, maka yang akan kita lihat ketika terjadi interaksi, maka yang kita bahas lebih dulu adalah interaksinya. Jadi kita tiadakan dulu pengaruh faktor tunggal. Itu yang Anda perlu ingat ketika Anda menulis skripsi dan sebagainya, atau membuat laporan praktikum. Ketika interaksinya nyata, maka yang Anda bahas adalah interaksinya antara dua faktor. Faktor tunggalnya diabaikan. Nah, kalau interaksinya tidak nyata, sehingga yang baru kita bahas secara faktor tunggal, faktor A, faktor B, dia berdiri sendiri. Tapi kalau ada interaksi, yang faktor tunggal dilewatkan, ya. Jadi kan seperti itu di statistik. Saya mungkin akan memulai dengan contoh ya, karena kalau di pengolahan data itu kan kita bicara tentang contoh. Ya. Saya ingin share sedikit contoh ya. Ini bisa dilihat screen saya ya. Ada Pak, bisa. Jadi saya ingin mengambil contoh penelitian ya. Karena ada orang pertanian, saya mengambil contoh budidaya ya. Ini. Sekarang misalnya ini contoh yang ada dua faktor kan seperti ini. Misalnya kita ingin melakukan percobaan di pot ya, pot eksperimen di rumah kaca. Kita ingin mengetahui pengaruh misalnya ini contoh saja. Ini bisa seperti apa aja bentuknya, tapi di contoh ini yang saya punya data misalnya ini penelitian saya. Pengaruh penambahan pupuk kandang dan batuan fosfat atau rock fosfat alam ya. Jadi kita ingin melihat pengaruh dari baik secara tunggal antara pupuk kandang dan fosfat alam maupun interaksi antara pupuk kandang dan fosfat alam terhadap. Jadi saya lakukan percobaan pot, saya berikan ke tanah pupuk kandang, fosfat alam dengan berbagai dosis. Saya lihat pengaruhnya terhadap P di dalam jaringan jagung, ya. Dan kedua pertumbuhan tanaman jagung. Ya. Saya nggak sampai penelitian ke hasil, jadi hanya sampai pertumbuhan vegetatif. Ya. Sehingga saya lakukan penambahan pupuk kandangnya itu ada 3 taraf, 0 ton per hektar, 25 ton per hektar, dan 50 ton per hektar. Jadi ada 3 taraf faktor untuk pupuk kandang, faktor utama. Kemudian ada 4 taraf, ya, 4 level dari pupuk fosfat alamnya. Ya. 0, 50, 10. Karena saya ingin melihat interaksi apakah ada hubungan antara dosis pupuk fosfat alam dan pupuk kandang, dosis pupuk kandang terhadap parameter itu, maka saya melakukan percobaan faktorial. Dugaan saya, ya dugaan kita di hipotesis awal, itu misalnya ada interaksi antara fosfat alam dengan pupuk kandang. Jadi semakin meningkat pupuk kandangnya, diharapkan kelarutan fosfat alam juga akan meningkat. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membuat percobaan faktorial, itu secara teoritis, secara keilmuannya memang betul ada kira-kira interaksinya, ya. Ada interaksi antara dua faktor tersebut secara teoritis. Jadi kita tidak bisa membuat faktorial interaksi antara dua faktor kalau kita tidak tahu sebenarnya secara teoritisnya seperti apa, dugaan kita. Hipotesis awal kan harus gitu. Hipotesis awal tuh diduga ada interaksi gitu loh. Bagaimana kita tahu ada interaksi? Ya itu secara teoritis keilmuan kita gitu. Sehingga kalau kita buat faktorial itu ada kombinasi perlakuannya ada 1, 2, 3 dikali 4. 3 kali 4 kan, sehingga ada 12 kombinasi perlakuan. Kemudian kita diulang 3 kali. Ya. Jumlah ulangan ini kan ada rumusnya tergantung kepada jumlah perlakuan. Ya, ada rumusnya. Kalau 3 sudah bisa, sehingga kalau 3 kali ulangan, 12 dikali 3 itu sebanyak terdapat jumlah satuan percobaan atau pot yang kita siapkan itu ada 36 satuan percobaan. Ya. Nah, kemudian
pot tersebut diacak dengan acakan, karena di rumah kaca, saya pikir kalau di rumah kaca itu adalah kondisinya homogen semua, ya, temperatur, curah hujan. Di rumah kaca nggak ada pengaruh. Lain kalau di lapangan, di rumah kaca saya anggap adalah homogen, sehingga kita pakai rancangan lingkungannya adalah rancangan acak lengkap. Ini cuma kasus ya. Anda bisa nanti menggunakan kostat itu tidak melulu harus RAL, bisa dia rak, bisa split plot. Ini saya ambil contoh yang mudah, ya. RAL. Ya. Oke, bisa dibayangkan ya penelitiannya ini ya. Sehingga dari ini saya lakukan penelitian, kemudian setelah maksimal, artinya setelah akhir penelitian, karena saya tidak sampai ke hasil, saya sampai serapan maksimal itu sekitar 6 minggu ya, 6 minggu atau 40 hari jagung itu serapan maksimal. Artinya bukan serapan maksimal, vegetatif maksimal. Saya cuma ukur tinggi dan sebagainya, nggak sampai kepada tongkol jagung kemudian dan sebagainya. Karena bagi saya, karena saya orang tanah, saya lebih banyak nanti sebenarnya ada ke arah tanahnya, kandungan hara tanah dan sebagainya. Saya tanaman jagungnya ini sebagai tanaman indikator saja. Ya, jadi bisa membayangkan ya bentuk penelitiannya. Nah, sudah 6 minggu, 40 hari ya. Saya 45 hari itu saya ukur tinggi tanaman, saya bawa ke lab, saya cabut, saya timbang, saya bawa ke lab, sehingga saya punya data, ada 36 data. P jaringannya ada 36, per tinggi tanaman saya ukur selama minggu ke-1, ke-2 sampai ke-6. Kemudian berat basah, bobot kering, itu saya ukur. Sehingga data itu saya input ya, sebelum saya olah itu saya input di Excel ya, sesuai dengan cara penginputan data untuk kostat. Sehingga dapat data saya input di Excel, datanya nggak saya tampilkan dalam bentuk Excel saja, sudah saya input. Saya stop share dulu, saya bagi yang data Excel. Mana dia datanya? Oke. Ya, ini datanya. Kita punya, yang penting itu di dalam input data, sebelum kita pindah ke Excel, kita kerja di sebelum kita pindah ke kostat, kita pindah ke Excel itu adalah penyusunan perlakuan ya, kombinasi perlakuan terus benar. Ini ada perlakuan kompos, ada 36, perlakuannya ada 36, kombinasinya ada, ini kan K0 F0, jadi no kompos no fosfat ulangan 1. Ini ada no kompos no fosfat ulangan 2, no kompos no fosfat, jadi ini kontrol, ada 3 ulangannya, 1, 2, 3. Kemudian ini ada perlakuan, anggap aja misalnya K ya, ini ada K1 yang tadi, ini mesti K0, K0 F fosfatnya 50 kg, jadi F1, K0 F1. Jadi di Excel-nya Anda bisa memasukkannya pakai angka, karena 0 nggak dikenal di kostat, jadi ini misalnya 1 berarti K0 F0. Tapi saya di sini bisa dibaca juga di kostat itu pakai langsung, nggak usah satu-satu, tapi no kompos no fosfat, no kompos no fosfat. Ini kalau 50 langsung aja F50, ini artinya 50 kg fosfat. F100 nih 100 kg fosfat. 150 ini F150 ya. Kompos demikian juga, ini no kompos, ini K25 25 ton, K25 K50 ini K25 K50 kan karena 3 taraf 0 25 50 ya. Ini ada ulangan 1 2 3 1 2 3 ya. Nah, itu saya input datanya. Ini data P jaringan masing-masing pot itu P jaringan K0 F0 1 ini sekian. P jaringan ini dalam ppm. Saya konversikan dalam persen jaringan. Kemudian, ya, gimana? Ada pertanyaan? Kemudian dari persen jaringan saya hitung serapan P-nya. Jadi serapan P itu jumlah P fosfor yang diserap dari dalam tanah. Jadi persen P jaringan dikali dengan bobot tanah. Bobot tanaman. Dapat serapan P. Kemudian berat keringnya saya timbang. Ini data tinggi minggu kedua, data tinggi minggu 4, data tinggi minggu 6. Jadi kalau saya melihatnya lebih mudah ketika kita memasukkan semua parameter sekaligus. Kalau kemarin kan kita nyoba satu-satu tuh, P jaringan sendiri kita analisis. Ini enggak.
Kita buat semua. Jadi berapapun Anda punya variabel, punya parameter, Anda masukkan semua aja sesuai perlakuan. Jaringan, persen jaringan semua sampai berapapun. Nah, dalam hal ini saya punya misalnya ada 2, 4, 6, 7 parameter. Ini yang akan kita lakukan analisis, pindahkan datanya di Kostat. Oke, sampai sini cara menginput datanya sudah paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahamin ya? Cara input datanya? Cara membuat perlakuan. Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya. Yang lain ada yang kesulitan nggak? Kalau Anda tidak bertanya, saya anggap bisa semua ya. Silahkan kalau ada yang kesulitan sebelum saya lanjut ke kostatnya. Nada? Oke, kalau nggak ada saya anggap Anda sudah bisa. Oke, sekarang kita masuk ke kostatnya. Ini data sudah kita input di Excel. Caranya gimana? Ini Anda copy blok ya. Anda sorot di blok semua. Sorry. Ini. Oke, sudah semua data di blok. Kemudian Anda copy. Kalau sudah di copy maka dia ada kotak yang putus-putus gitu. Artinya sudah tercopy, ya kan? Sekarang kita pindah ke Kostat. Dulu saya buka Kostat. Nah, oke, sekarang saya share screen Kostat ya. Oke, nampak ya? Nampak. Terlihat anunya apa? Tampilan Kostatnya. Kelihatan ya? Oke. Kita sudah copy tadi dari Excel. Sekarang kita pindahkan ke sini ke Kostat yang sudah kita blok tadi. Maka caranya Anda pilih file, kemudian file, Anda klik open, Anda buka clipboard. Ya, clipboard ini sebenarnya pilihan dari kalau di Excel pakai paste ada, di Kostat nggak ada paste, dia pakai clipboard. Anda klik, oke, Anda pilih replace the old data. Oke, sudah terpindah sini ya dari Excel tadi di spreadsheet-nya di Kostat. Jadi sudah masuk datanya semua. Ini ada kombinasi perlakuan, ada ulangan, ini adalah parameternya. Jadi di Kostat itu mau berapapun ininya, nanti akan sekali kerja saja. Tinggal diklik-klik keluar semua ANOVA-nya. Mau satu berapa. Anda nanti tinggal masukkan di Excel-nya. Ya. Oke ya, lanjut ya. Sekarang langkah pertama yang kita lakukan itu adalah ANOVA kan pasti. Ketika kita menganalisis data sebelum yang uji F, maka kita melakukan ANOVA. ANOVA-nya Anda gampang, sudah seperti yang dulu sama saja. Anda klik statistik, langsung di pilihan pertama ada ANOVA, analisis varian. Anda klik, muncul ini. Oke, Anda bisa lihat ini ya, ada komennya ya, box komennya. Statistik ANOVA. Kelihatan ya, yang kotak ini? Ada, Pak, pop up kecil, Pak. Sekarang kita pilih tinggal type-nya. Type ini adalah rancangan lingkungannya. Anda pilih di sini pilihannya. Ini kita dua faktor two way. Karena dia RAL, rancangan acak lengkap itu completely randomized ya. Ini acak lengkap. Kalau yang bawahnya nih kalau RAK rancangan acak kelompok kan two way randomized block ya. Tergantung dia. Jadi
karena kita RAL, kita pilih yang two-way ini, two-way complete randomize di type-nya. Anda klik. Nah, sudah. Sekarang Y kolom, ini adalah parameter mana yang Anda ingin munculkan ANOVA-nya. Tinggal dipilih, sini ada pilihannya. Mau P jaringan kah, persen jaringan kah, serapan P kah, berat kering kah, tinggi. Sekarang kita satu-satu coba. Mulai dari P jaringan ya. Anda klik P jaringan. First factor ini adalah perlakuan faktor U1 itu adalah tetap kompos kan. Kompos. Second faktornya fosfat alam. Di sini fosfat alam. Oke. SS type-nya kan otomatis saja. Print option-nya nggak usah. Nah, ini tes uji rata-rata, Anda sih tinggal pilih di sini. Bisa DMRT, artinya uji jarak bergantian Duncan, bisa LSD ini beda nyata terkecil ya, BNT ya. Terus ada HSD ini adalah jujur ya, beda nyata jujur. BNJ beda nyata BNJ kan. Anda pilih. Tadi saya di penelitian saya pengen DMRT. Jadi saya klik DMRT. Signifikansi level ini alfa, taruh pada alfa berapa, 90% kah, 99% kah? Biasanya kan 95% dan 100. Jadi kalau 95% sudah nyata, pasti di 99% pasti nyata. Biasanya kita 95% aja alfanya. Oke, itu tinggal di oke. Ya. Nah, selesai. Ini nggak kelihatan kotaknya. Sekarang saya tutup dulu ini, saya lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, share screen. Ini. Oke, muncul ya kotaknya ya. Yang hasil? Ada, Pak. Ini hasil ANOVA-nya. Ini faktornya ada kompos. Ini jadi data yang kita uji itu adalah parameter P jaringan. Ini tempat penyimpanan datanya. Ini tanggalnya tanggal 19 tanggal 2 bulan 7 2021 tanggal 19. Ini cuma aja keterangan. Nah, ANOVA-nya yang ini. Ini adalah ANOVA-nya kan. Kelihatan ya ANOVA-nya ini. Jadi ini sumber keragamannya, ini derajat bebas, ini jumlah kuadrat, ini kuadrat tengah, ini F hitung. Ya. Ini ada efek main effect ini perlakuan utama, ada perlakuan faktor tunggal kompos, ada fosfat alam, kemudian interaksinya kompos kali fosfat alam. Ini ada galat, ini total, ini derajat bebas ya. Nah di sini dilihat, kalau kita secara manual kan ada F ini, Anda harus menghitung F hitung kan, F tabel, sorry. F tabel Anda harus mencari ke tabel kan, Anda bandingkan F tabel 95% atau 0,05, kemudian F tabel 95% atau 0,01. Kalau F tabelnya F hitungnya lebih besar F tabel, maka dia nyata ya pada taraf itu. Nah di sini nggak muncul F hitung F tabel, dia muncul P. P ini adalah probability ya. Jadi dilihat aja sini bintang 2 ini artinya dia nyata pada taraf alfa 99% ya. 0,004. Ini kan berarti lebih dari 99%. Kalau 99% kan 0,01 ya. Ini lebih besar lagi. 0,05 ini. Jadi ini bintang 3, sebenarnya nggak perlu sampai bintang 3. Ini artinya sangat signifikan. Jadi ini semua sangat nyata, cukup 2 bintang saja. Jadi di sini untuk pengaruh kompos dan fosfat alam secara tunggal dia berpengaruh sangat nyata dan interaksinya juga sangat nyata, ya kan? Kalau kita membaca ini dari tabel ANOVA-nya. Kemudian ini berikutnya ini adalah uji DMRT-nya ya. Tapi yang muncul di sini pertama adalah ini adalah faktor tunggal. Kan kalau ini faktor tunggal, pengaruh faktor tunggal dari kompos atau pupuk kandang. Ini yang perlakuan K0 atau no kompos, ini rata-ratanya notasinya B.
K25 ini kompos 25 ton 25 ton per hektar, 50 ton per hektar. Rata-ratanya ini. Ini non signifikan, ini adalah notasinya langsung kan, AA ini B. Berarti dari sini secara tunggal pupuk kompos itu berbeda, meningkatkan ya. Berbeda nyata, penambahan kompos berbeda nyata terhadap kontrol. Tapi antara 25 dengan 50 tidak nyata. Kan gitu bacanya kan? Itu faktor tunggal untuk kompos. Kemudian kalau fosfat alamnya seperti ini. Ini. Yang paling baik, yang paling tinggi P jaringannya adalah perlakuan fosfat alam 150 ton diikuti 50 ton 50 kg. Kemudian 100 kg dan ini tanpa fosfat alam. Ini rata-ratanya, ini notasinya. Jadi yang berbeda itu sebenarnya antara tanpa fosfat dengan 50 dan 150. Antara 150 dengan 50 itu tidak berbeda nyata karena ini sama. Tapi antara 150 dengan 100 berbeda nyata. Ya kan seperti itu baca notasinya. Ya kan? Ini hanya faktor tunggal. Sedangkan kita lihat tadi di sini di nanovanya sebenarnya ada interaksinya. Sehingga kita harus membuat lagi supaya ada uji interaksinya DMRT-nya. Kalau ini kan cuma faktor tunggal. Ini akan kita pakai kalau kita yang di sini tidak nyata di interaksinya. Kalau ini tidak nyata, kita bolehlah pakai yang ini tadi data itu. Tapi karena di sini nyata, kita harus munculkan yang pengaruh interaksinya. Kan begitu ya? Oke. Sampai sini bisa dibaca, bisa paham ya? Cara mengeluarkan ini, menghasilkan, mengenerate hasil seperti ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Supaya Anda bisa step-stepnya gitu loh. Step sampai sini nggak ada, kalau bisa ya sudah, saya lanjut yang lain. Nggak ada pertanyaan? Bisa ya? Lanjut, Nah, Pak. kalau nggak ada, bisa saya lanjutkan. Sekarang kita kembali lagi ke Kostatnya tadi. Sebenarnya ini ada satu file saja, ada Windows-nya ada 3 ini, ada jendelanya. Tapi karena ini di Zoom nggak kelihatan. Sekarang saya terpaksa harus kembali lagi ke sana. Stop share dulu. Oke ya, saya bagi lagi yang mana tadi ya? Sorry. Saya share lagi yang kembali ke jendela ini. Oke, kembali ke sini ya, kelihatan ya. Anovanya ini apa? Jendela kerjanya ini terlihat ya? Ada, Pak. Oke. Ini sebelum saya masuk ke interaksi, saya ingin memperlihatkan kemudahan membuat ANOVA dengan Kostat. Ya. Ini kan kita ada, misal tadi kita bicara di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 variabel ya yang kita ukur. Ada P jaringan, persen jaringan, P jaringan ada serapan P, berat kering tinggi 2 minggu, tinggi 4 minggu, dan tinggi 6 minggu ya. Nah, jadi prinsipnya kita melakukan uji lanjut, baik DMRT, BNT, BNJ, itu kita lakukan kalau di ANOVA-nya dia nyata. Ya toh? Kalau di ANOVA dia tidak nyata, ngapain kita uji lanjut di uji nilai tengah? Ya kan? Cukup stop saja situ, artinya tidak nyata, nggak usah kita lanjutkan, ngapain capek-capek buang energi kan? Jadi kita harus, misalnya kita ingin melihat ada 6 variabel, kita lihat dulu yang mana yang kita lanjutkan ke uji lanjut. Sehingga Anda harus menghitung ANOVA semuanya dulu kan, supaya tahu yang mana yang nyata. Jadi kita, ini tadi P jaringan, kita kembali ke sini, diklik aja. Sekarang persen jaringan, P jaringan. Oke. Ininya nggak usah diubah. Ininya tetap kompos, fosfat alam. Ininya Duncan, dan Anda oke saja nih. Oke, jalan. Nanti kita lihat, nggak usah dilihat dulu. Kemudian serapan P diganti aja, Anda oke saja. Dah jadi ANOVA-nya. Kemudian berat kering, kita klik, kita oke, jadi ANOVA-nya. Tinggi 2 minggu, oke. Ya, ini kayak jual obat saya ini. Nah, tinggi 4 minggu, oke, jadi. Nah, tinggi 6 minggu, dah selesai ANOVA-nya semua. Cepet kan? Dibanding Anda ngitung pakai Excel, Satu Anda malam harus kami, Pak. bikin satu-satu rumusnya. Ya? Satu malam kami, Gimana, Pak, Mas? ngerjain satu variabel, Pak.
kalau ngitung manual. Ya, makanya saya ngajarnya belakangan aja. Kalau enggak nanti kalian tugas statistik nggak mau ngerjain manual. Kalau sudah bisa gini ngapain itu semua manual kan langsung ini. Ya, jadi betul aja saya dikasih di belakangan. Jadi kalian harus bisa manual juga gitu loh. Ya, oke. Sorry ya saya belakangan. Kalau awal nanti kalian curang, nggak mau ngerjain yang pakai manual. Jadi ini. Oke, saya stop share ini, saya lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Mana tadi hasilnya? Oh ini. Oke. Ya, nampak ya? Sekarang saya maximize saja supaya besar kelihatan. Nah, ini mulai dari mana? Dari atas tadi ya. Oke. Ini tadi yang P jaringan. Sorry. Ini ANOVA P jaringan, dia nyata. Kemudian yang berikutnya ini adalah persen P jaringan, dia sangat nyata juga, interaksinya ada. Saya cepat ya ini ya. Ini saya menggambarkan nanti Anda juga boleh coba di rumah. Ini apa? Serapan P juga sangat nyata. Sedangkan ini cari yang nggak nyata mana? Nah, ini adalah breadcrumb. Nah, breadcrumb ini kan kelihatan NS. Nanti saya lihat NS non signifikan. Artinya ini nggak usah dilanjutin, sudah tidak nyata, tidak ada pengaruh dari penambahan kompos atau pupuk kandang dan fosfat alam, baik tunggal maupun interaksi terhadap berat kering. Udah, lewat aja nanti. Ini di faktor tunggalnya kan kelihatan AAA semua, ini juga AAA semua, dia nyata. Kemudian ini tinggi 2 minggu, dia hanya nyata yang faktor tunggal kompos bintang 1. Dia nyata pada 95%. Fosfat alamnya non signifikan, tidak nyata, interaksinya juga tidak nyata. Jadi nanti ini ketika Anda membahasnya Anda nggak perlu lagi uji lanjut, yang ini uji lanjutnya sudah ada, yang interaksinya nggak muncul, nggak usah dimunculkan, ini sudah. Karena yang nyatanya cuman komposnya, ini A, B, B, sedangkan fosfat alamnya A semua. Interaksinya nggak ada tadi, jadi nggak usah kita cari. Kemudian untuk tinggi 4 minggu, dia tidak signifikan semua, lewat aja. Yang ini, nah, tidak nyata juga 6 minggu. Kemudian, oke, itu 6 parameter. Anda penelitian itu biasanya bisa 10, bisa 15, berapapun. Anda bisa bayangkan kalau Anda hitung manual, ya, hitung apalagi tulis pakai kalkulator atau tulis hitung, habis waktu, belum nulis skripsinya. Jadi saya sangat saya berharap Anda dengan kuliah ini, dengan software ini, Anda bisa membantu Anda nanti di penelitian. Jadi nggak ada ceritanya nanti angkatan kalian ini yang sampai 7 tahun ya. Sudah saya kasih ini. Alasannya 7 tahun menghitung ANOVA dan sebagainya lambat. Kalau dengan ini nggak ada alasannya. Jadi saya harap nanti ya mungkin kebetulan nanti ada pengujinya saya apa pembimbingan saya nggak usah lah sampai 7 tahun ya. Ya 4 tahun cukup lah, 3 tahun setengah. Ya, supaya bisa kalau ada yang mau kesempatan mau S2 S2 gitu. Kerja gitu kan. Ngapain tua-tua di kampus? Nggak ada signifikansinya juga semakin lama di kampus kan. Oke. Ya, kembali ke laptop ke ini lagi. Jadi bisa ya kalau melihat berapa parameter langsung muncul. Nah, sekarang kalau kita lihat data ini kita akan munculkan, saya ambil contoh satu aja yang interaksinya muncul, misalnya apa? Ini yang nyata interaksinya semua nyata itu adalah misalnya saya ambil ini contoh serapan P ya. Oke. Kita akan melihat memunculkan uji kalau ANOVA-nya sudah ada ini. DMRT untuk tunggal ada. Sekarang DMRT yang untuk interaksi kita buat seperti apa? Ini saya ambil contoh hari ini saya bikin serapan P. Kita kembali stop share. Sorry, saya
saya ya, saya mute. Teoritisnya kita menghitung uji nilai kita harus menghitung apa ya, standar error ya standar errornya. Anda harus menghitung standar error, dari standar error Anda hitung baru dapat rata-ratanya. Jadi caranya kita akan mencoba misalnya serapan P tadi yang nyata. Maka caranya ini, Anda klik statistik, kemudian Anda pilih ini miscellaneous, Anda cari di sini rata-rata plus minus, min plus minus to SD, rata-rata plus minus 2 kali standar deviasi. Anda klik, ya muncul ini, bisa terlihat ini saya. Kemudian yang mana yang kita ingin analisis tadi, misalnya serapan P yang nyata ya, yang tadi nyata interaksinya. Anda data kolomnya yang kita pilih di sini, Anda pilih serapan P. Tergantung Anda mau uji lanjut yang mana, misalnya serapan P. Contohnya jenisnya contoh serapan P. Kemudian broken down by ini ada break 1, break 1, break 2, break 3 ini adalah faktor ya. Break 1-nya faktor pertama adalah, kemudian error value-nya itu biasanya kita ada standar error ya. Anda klik ini, kita akan membuka standar errornya dulu. Standar error. Kemudian if-nya ini Anda kosongkan. Oke. Insert result add. Ini Anda pilih di end ya. Ini maksudnya nanti kita ini di paling akhirnya ya. Itu di end. Jadi nanti akan kelihatan nanti hasil ada di end. Kemudian save break as, ini kita akan memunculkan kombinasi perlakuan kompos dengan fosfat alam. Ini save break as, ini pilihannya ada line kolom. Kita ingin mencari kombinasi sehingga pilihannya ada one combine kolom. Anda klik ya. Oke. Kalau ini sudah semua sampai sini bisa diikutin nggak apa yang dimasukkan? Bisa ya? Langsung kita oke. Oke. Maka dia akan muncul. Sekarang muncul hasilnya itu di, bentar, saya close dulu ini. Maka hasil ini kelihatan ya, share screen saya. Belum, Pak. Screen ini kelihatan? Yang ini? Yang kompos, fosfat alam, dan seterusnya ini? Masih kelihatan? Ada, Pak. Ada ya. Ya, ini adalah kombinasi perlakuan yang muncul di sini. No kompos, no fosfat, no kompos F50, no kompos F100, dan sebagainya. Ini adalah rata-ratanya M serapan. Jadi rata-rata serapannya untuk perlakuan ini K0 F0 ini rata-rata serapannya 533 ini. Ini yang kita ketika Anda buat tabel interaksinya. Ini adalah standar error serapannya. Ya, SE standar error plus ini minus standar error, ini plus standar error, ini N serapan. Ini juga sebenarnya muncul di jendela hasil. Jadi kalau kita lihat jendela hasilnya nanti, jendela hasil, sekarang saya stop share, di jendela hasilnya itu seperti ini muncul dia. Nah, kelihatan ya? Sama tadi, ini ada kompos, fosfat alam, ini perlakuan interaksinya, ini rata-ratanya SE. Jadi sama seperti tadi. Saya balik lagi ke tadi. Oke, sampai sini sudah bisa tahu cara mengeluarkan ininya, menghitung, memunculkan kombinasi perlakuan, kemudian rata-rata,
standar errornya, ini plus minusnya, jumlahnya. Sampai sini bisa? Tadi caranya? Bisa diikuti nggak? Di sini tadi, di statistik, ini miscellaneous, ada min plus minus 2SD di sini. Data kolomnya yang kita ingin kita ukur, kita ingin analisis 8P, misalnya di sini 8P. Dik satunya ini faktor pertama kompos, faktor kedua fosfat alam, ini diklik aja, dipilih. Kemudian error value-nya Anda masukkan di sini. Standar error, keep if-nya dikosongkan, ini insert result add, itu Anda masukkan di end. Jadi dia munculnya tadi kan di tinggi 6 ini aja, ini enggak ada. Jadi kalau kita di end, dia munculnya di bagian akhir. Ini di end. Seplik S, ini pilihannya ada separate atau kombinasi. Karena kita ingin lihat ini kombinasi, jadi dia di sini combine. Kalau di separate, Anda pilih di sini separate, maka dia kompos sendiri, fosfat alam sendiri. Sedang kita ingin melihat kombinasinya. Jadi ini, tinggal di OK, klik OK, muncullah data ini. Oke, sampai sini bisa diikutin? Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah data ini ada, maka baru kita uji nilai tengah kombinasi. Caranya seperti apa? Caranya, Anda klik statistik, kemudian Anda pilih compare means. Ya, klik. Nah, muncul di sini. Statistik compare means. Ini multiple comparison of mean test. Artinya dia membandingkan rata-rata tingkat tengah kombinasi. Ya. Di sini tesnya kita tadi pakai, ada pilihannya, ada LSD, ada Duncan, ada DMRT, ada BNT, ada BNJ. Anda pilih aja. Tadi kita pakai Duncan. Kemudian signifikansi level, ini adalah tingkat alfa ya, alfa. Kita pakai 0,05. Oke. Kemudian dia butuh masukan adalah variansi, ya, keragamannya berapa. Kemudian degree of freedom-nya, derajat bebasnya berapa. Oke. Melihatnya dari mana? Anda kembali lagi ke ujinya tadi, ke ANOVA tadi, ya. Ini sudah masuk, tapi caranya seperti apa? Saya hapus saja dulu ini, karena biasanya 0, ini enggak ada. Ini kayak gini. Misalnya hasilnya seperti ini, belum ada. Bagaimana kita melihat memasukkan varians dan degree of freedom? Anda kembali ke ANOVA yang kita awal tadi, ya. Oke, saya substitute. Saya kembali ke hasilnya supaya kita lihat tadi. Melihatnya di mana? Tadi dilihat di sini. Ini kelihatan ya? Ada, Pak. Ya, kita lihat yang ANOVA serapan hara. Ini tinggi 6, serapan hara. Ini berat kering. Nah, ini serapan P ya. Serapan P. Anda lihat variansinya di sini. Di bawah ANOVA-nya. Ini kan serapan P, ini ANOVA-nya. Anda lihat variansinya di sini. Nah, ada variansi ini. Yang ini. Ya. Variansi sama dengan 36.107,1633 dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Lihat sini variansinya. Kemudian degree of freedom-nya, derajat bebasnya adalah 24. Ya kan? Ini yang kita copy, Anda copy di sini. Copy itu di copy. Sorry. Edit. Copy angkanya. Kemudian kita masukkan ke jendela yang tadi. Saya stop share. Jendela yang ini. Oke. Ini ada variansi, tadi sudah kita copy, kita pindahkan ke sini. Anda boleh catat, Anda masukkan manual atau copy. Saya lebih suka copy. Sini, copy itu pakai Ctrl V, ya. Nah, muncul, ya. Anda boleh tulis, masukkan manual pakai keyboard, atau kalau tadi sudah copy, saya paste ke sini. Diklik di sini, ini, diklik ya, klik.
Anda tekan kontrol, kan kalau paste itu perintahnya kontrol sama V ya. Udah masuk dia. Masuk, kemudian degree of freedom-nya dari bebas tadi 24 kan? Betul, Ketika Pak. di sini 24 ya. Kemudian the test require kolom data dengan rata-rata. Jadi kita masukkan di sini ada kolom rata-rata dari data. The name of butuh apa? Rata-rata. Kemudian namanya apa? Kemudian jumlah sampelnya. Jadi di sini Anda pilih rata-rata. Anda lihat di situ adalah ini ada kolom 1 itu kompos yang di sini tadi. Dia di sini lihat M ya, min. M ini kan min rata-rata, M serapan P ya, diklik. Kemudian sorry, salah saya. Ini main names namanya. Namanya berarti ini 11. Kompos fosfat alam. Ya, ini yang ini. Ini kan kolom ke-11. Di sini sudah ada langsung kolom 11 kolom fosfat alam. Kemudian rata-ratanya itu adalah yang ini. M serapan N. Di sini adalah M serapan. Jadi dia di 12, kolom ke-12 ini klik. Kemudian N kolom ini adalah jumlah kolom N. Ini 16, N serapan P. Oke, diklik. Udah, keep if-nya nggak usah. Langsung kita oke. Ya. Sudah hasilnya keluar. Saya stop share di situ tadi. Kita lihat hasilnya. Nah, kelihatan ya hasilnya ya. Boleh? Mana dia paling. Nah, ini. Kelihatan? Ada, Pak. Nah, ini ranking dari paling besar ke paling kecil. Ini ada perlakuannya. K25 F150 berarti K2 F3 ya. F4. K25 F150 ini rata-ratanya notasinya ini. Jadi perlakuan paling tinggi kalau kita membandingkan perlakuan kombinasi, maka yang tertinggi nilainya salah klik. Ini adalah 1288,21 itu pada perlakuan K25 F150. Yang terendah yang terendah itu justru di perlakuan di perlakuan paling rendah adalah no compose F100. Nilainya sekian. Ini notasinya F, EF, DEF. Jadi Anda nggak usah susah menghitung. Kalau menghitung kan Anda harus cari dulu ini LSD. Sorry, LSD tadi ya, bukan DMRT ya. Sorry, salah klik saya. Misalnya DMRT ya, ini LSD misalnya. LSD 0,05 nilai 320. Anda kan menghitung manual, Anda harus selisih antara ini dengan ini, notasinya apa? Anda selisihkan. Kalau dia lebih besar baru dia ini A, ini B. Tapi karena dia sama di bawah 320 selisihnya berarti A kan? Kan gitu kan hitung manual. Antara ini dengan ini ya, itu yang ini dengan ini ya. Ini nggak usah satu-satu. Anda menghitungnya jadi nanti ini langsung muncul seperti ini. Tinggal Anda pindah ini nanti. Ya, ini yang Anda pindah ke kalau kita ingin membuat tabelnya. Ini Anda pindah, Anda copy, Anda pindahkan ke bisa ke Excel, bisa ke Word ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kan kalau kombinasi kan harus muncul seperti ini. Kalau tadi faktor tunggal yang mula-mula, ini ada kombinasi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa Anda buat? Bisa? Bisa, Pak. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Maksudnya yang tidak paham? Supaya Anda bisa semua. Nanti ujian kan seperti ini. Saya kasih contoh kasus, Anda buat. Nanti Anda hasil, Anda save, Anda kirim ke saya. Penyesuaian itu
Kami perlu yang di perbedaan bahasa aja, Pak. Yang biasanya kami bahasa Indonesia nih, di sini kan bahasa Inggris. Di situ kami yang kadang sulitnya, Pak. Itu anu aja, kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan kalau Anda sering pakai ini, yakin kalau Anda sering latihan, sering membuat data gitu. Saya yakin Anda udah terbiasa. Kebiasaan anu aja bahasa. Itu kayaknya penyesuaian aja ya. Saya juga pertama bingung. Tapi ini yang penting Anda sambil belajar bahasa Inggris lah. Siapa tahu nanti baca buku textbook bahasa Inggris. Kalau statistik itu kan itu aja. Kita bisa nggak bahasa Inggris nggak anu, tapi ada spesial, kalau spesial purposes ya. Jadi bahasa Inggris statistik, bahasa Inggris pertanian, istilah-istilah kayak saya kan bahasa Inggrisnya nggak lancar juga. Tapi kalau khusus untuk istilah tanah, nah itu kan ada bahasa Inggrisnya. Anda mungkin nanti kalau yang ambil jurusan agronomi Anda biasa, karena yang muncul di jurnal, di teks agronomi atau tanah itu kan khas itu saja gitu loh. Jadi sebenarnya penyesuaian aja nih caranya. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, sekarang bagaimana kita kemarin di kelas sebelah itu ada nanyakan bagaimana cara menyimpan datanya. Ya, kalau menyimpan data yang konstan, ya kan bisa tadi ada save as. Nah, yang ini dia dalam bentuk konteks ya. Jadi dia tidak bisa langsung disimpan. Ini kalau Anda file save as, nah, dia nggak kosong nanti isinya. Jadi caranya Anda harus mengcopy ya. Misalnya tabel ini mau kita copy. Anda tinggal blok saja ini. Anda blok, kemudian edit, Anda copy, ya. Anda pindah, misalnya ke kita bekerja bisa di dalam bentuk Word. Anda buka aja Word itu. Misalnya saya buka Word, ntar saya buka Word dulu. Oke, sekarang misalnya saya share. Ini sudah saya copy. Mana? Duh, sorry. Saya sudah di copy, kita buka Word misalnya. Ini kosong, tinggal tadi sudah kita copy, sekarang tinggal kita paste di sini aja. Nah, ini memang nggak teratur dia. Tapi kalau kita pindah ke Excel, coba kalau ke Excel, bisa nggak kalau ke Excel? Saya lupa juga pindah ke Excel. Misalnya di sini sheet. Sorry. Ini sheet 20. Spesial. Sorry, salah. Nah, salah juga. Nggak bisa. Sebentar. Kayaknya lebih enak di Word ya. Tapi di Word itu bentar, saya lupa gimana pindahnya sebentar. Please.
Sel, suaramu Sel. Matikan. Biasa itu kalau di anu. Oke, jadi mungkin di copy ke anu aja di Excel baru dibenahin. Memang nggak bisa langsung dia untuk saya lupa caranya gimana supaya bisa dia langsung formatnya tuh langsung tabel. Tapi paling tidak Anda tinggal ini dikopikan, ini yang dibuat di tabel ya. Ini yang Anda simpan nanti di hasil. Ya, nanti saya cari dulu caranya, saya lupa lama anu nih pindah ke ininya gimana. Tapi paling tidak untuk menghitung dan sebagainya sudah paham ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kuliahnya, kita 1 jam ya cukup ya. Nanti untuk yang kasus yang lain, misalnya Anda bisa coba sendiri, misalnya Anda punya penelitian atau punya data perlakuannya apa, misalnya split plot, Anda tinggal pilih di apa di tadi ketika menganalisis pertamanya mau pakai split plot atau Latin square, itu ada semua pilihannya, atau mau 2 faktor, 1 faktor, 3 faktor bisa juga dia. Jadi dimunculkannya semua bisa. Anda boleh coba nanti, silahkan. Nanti kalau kira-kira ada kesulitan boleh saya dikontak atau diskusi kalian nanti gimana. Nanti ujiannya seperti itu saja. Nanti saya akan buat data, ada analisis, ya kan semua saya bagi soal yang sama. Nanti Anda mengerjakannya kan bukan datanya yang saya minta, bukan data artinya outputnya bukannya tidak penting ya, tapi yang penting nanti prosesnya gitu loh. Anda harus mengirimkan filenya, disimpan di save as, itu yang dikirim ke email saya. Ya, jadi bukan hanya hasil dari Word aja, tapi kostatnya yang outputnya itu yang ini. Nanti silahkan Anda mencoba. Saya berharapnya dengan kuliah saya yang cukup singkat ya, mungkin tidak terlalu penting sih, tapi paling tidak saya berharap itu bisa berguna. Nah, gangguan teknis sedikit, anak saya masih kecil-kecil ribut. Ya, jadi harapan saya sih kalian bisa mengaplikasikannya nanti. Mungkin sekarang nggak terasa ya, nggak terasa gunanya. Tapi ketika kalian sudah nanti tugas akhir penelitian, para satuan percobaannya banyak, parameternya banyak, tuntut waktu cepat. Nah itu nanti akan berguna. Jadi harapan saya kuliah ini cuma tidak berhentinya sampai di sini, artinya ini tetap Anda gunakan. Saya gunakan dari S1, S2, S3, saya pakai ini terus. Jadi ya lumayan lah. Ya, kalau Anda menganalisiskan kan kalau di Jawa itu ada, kalau Anda banyak WIT nggak masalah. Anda serahkan aja data mentah, analisis kan per parameter berapa, 100.000 kah berapa, selesai muncul output semua, ANOVA-nya muncul. Tapi kan nggak semua kita, artinya bukan kita ini, tapi artinya kalau kita bisa mengerjakan sendiri ya lebih enak. Bahkan ini juga bisa Anda misalnya kalau kan ada tuh di depan kampus itu yang apa, membantu menganalisiskan, Anda bisa cari uang gitu. Jadi kakak kelas kalian yang saya baru 2 tahun ini ngajarkan ini ke mahasiswa Applikom, baru 2 tahun ini saya ngajar Applikom. Siapa tahu kakak kelas kalian nggak punya waktu untuk menganalisiskan, ya kalian kan bisa buka usaha jasa analisis data. Kalau Anda bisa ini, kan bisa menghasilkan, ya kan? Atau membantu lah, kalau misalnya angkatan kalian nggak bisa ada yang ini, Anda bisa membantu.
nggak dapat uang ya dapat pahala, dapat teman gitu loh artinya. Artinya saya berharapnya ada gunanya ini kan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan, tidak terlalu penting. Ya, atau saya jadwal kuliahnya tidak tidak ini ya, nggak teratur. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kuliah yang lain ya. Karena kalau yang ngambil tanah, mungkin ketemu saya di dasar ilmu tanah, di teknologi kesuburan dan sebagainya. Ya. Itu saja. Jadi saya silahkan kalau kalian mau diskusi apapun itu tentang statistik, bukan statistik, saya bukan dosen statistik. Kalau kalian tanya statistik saya nggak ngerti. Tanya silahkan Pak Sahid Busi ya. Misalnya ini hambatan mengolah data atau saya disiplin ilmu saya basic saya itu kan tanah ya. Kalau kalian nanti penelitian ada yang mau ditanya bukan bimbingan saya bisa tentang tanah ya silahkan. Saya selalu terbuka ruangan saya di tanah ya di tanah. Sorry di ruangan dosen tanah itu yang sebelah di sebelah tempat kalian praktikum itu ada ruang profesor di sebelahnya. Kalau yang di sebelahnya itu profesor saya masih jauh lagi ya sebelahnya ya saya terbuka di situ silahkan kalau Anda mau diskusi apapun itu saya selalu terbuka ya. Oke itu saja terima kasih saya ucapkan selama ini kerjasamanya kita ketemu lagi di ujian jadi ujian itu cuma sekedar saja lah artinya saya nggak terlalu ini yang penting kalian bisa gitu loh ada yang kalian saya juga memberikan nilai kan nggak mungkin saya kasih nilai A semua kalau nggak ada yang kalian kerjakan nanti saya ujiannya bayangannya seperti itulah saya punya data kalian analisa kemudian prosesnya seperti apa kalian kirim email saya itu saja itu bocoran soalnya ya enggak ya, angka itu kan cuma dirubah-rubah aja ya yang penting kalian bisa menjalankan itu harapan saya semuanya dapat A sih kalau ini kan saya nggak terlalu ini oke itu saja terima kasih mungkin kita cukupkan minta tolong Mas Adiat saya sebenarnya sih nggak ada masalah soal absen saya selalu kalau kuliah dengan mahasiswa itu Oke, aman Pak. nggak harus terserah mau masuk mau nggak tatap muka itu juga kalau tatap muka dulu seandainya tatap muka juga saya nggak pernah harus masuk nggak yang prinsipnya saya kalian bisa kan nggak harus juga kalian masuk kalian bisa belajar di luar kalian bisa ya nggak masalah ya. Tapi jurusan harus mensyaratkan ada absen 80% kemudian ini. Jadi kalau yang nggak lengkap absennya tolong dilengkapin lah di gimana caranya supaya kalian lengkap absen semua. Jadi saya nggak mau menghambat kuliah gara-gara absen ya. Penting bisa ujungnya ya udah itu. Ada yang mahasiswa yang nggak masuk kuliah tatap muka artinya dulu, tapi dia bisa ya oke, nggak masalah. Oke. Itu saya Mas Adiat ya minta tolong. Terima kasih juga Mas Adiat sudah saya repotkan ini waktu jadwal kalian putar-putar nggak kan. Ya oke saya akhiri. Terima kasih selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, Terima kasih Pak. Out ya. Terima kasih Pak. Ya, Sehat selalu Pak. saya keluar ya. Lift ya. Terima kasih. Sudah habis. Ngapain Mel? Kameraku ini hidup kah?